Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai akad pinjam-meminjam atau yang biasa disebut dengan ariyah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Alia Elvira Fernanda dengan NIM 6303019091 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, Vicky Miftahul Fazeh dengan NIM 6303019089 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir, Avita Setiawati dengan NIM 6303019090 sebagai pemateri ketiga. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu ariyah, hukum ariyah, serta rukun ariyah. Pengertian ariyah secara etimologi, pinjaman atau ariyah diambil dari kata aroh yang berarti datang dan pergi. Menurut pendapat lain, ariyah berasal dari kata ta'wuru yang sama artinya dengan tanawulu yang berarti saling menukar atau mengganti. Juga ada yang berpendapat bahwa ariyah berasal dari kata i'aroh yang berarti meminjamkan. Sedangkan secara terminologi, ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembaliannya benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Dan berikut adalah hadis tentang al-ariyah. An Saburata bin Jundabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal yadi ma ahadadahu hatta tu'adiyah, yang berarti dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Dan berikut ini adalah hukum-hukum ariyah berdasarkan kejadian penyertanya. Hukumnya sunnah jika peminjam mendapat manfaat dari barang pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barang atau muir, serta peminjam tidak menggunakan barang pinjaman untuk hal yang dilarang atau bermaksiat, atau menggunakan hal yang hukumnya makruh. Dan yang kedua, hukumnya wajib jika peminjam dalam keadaan darurat dan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamkannya. Yang ketiga, hukumnya makruh jika berdampak pada hal yang makruh. Dan yang keempat, hukumnya haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang. Dan berikut ini adalah rukun dari ariyah. Yang pertama ada i'aroh, yaitu peminjaman, merupakan bentuk transaksi pinjam-meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman. Yang kedua ada mu'ir, yang berarti orang yang meminjamkan. Yang ketiga ada musta'ir, yaitu peminjam. Yang keempat ada mu'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Yang syarat-syaratnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Miftahul Fazeh, NIM 89 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan tentang rukun dan syarat dari al-ariyah. Yang pertama yaitu peminjaman atau iarah
Yang kedua, orang yang meminjam atau mu'ir. Yang ketiga, peminjam atau musta'ir. Yang keempat, barang yang dipinjamkan atau mu'ar. Yang pertama, peminjaman atau iarah merupakan bentuk transaksi pinjam-meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman, dapat juga disebut ijab kabul. Ada beberapa pendapat ijab kabul itu sendiri. Ada yang menyebutkan untuk wajib diucapkan, dan ada pula yang berpendapat ijab kabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan barang dari pemilik kepada peminjam. Yang kedua, orang yang meminjamkan atau mu'ir. Yang satu, berakal sehat. Yang dua, meminjamkan dengan sukarela. Yang ketiga, meminjamkan barang yang halal. Yang keempat, ahli atau berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan. 5. Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah peminjam atau musta'ir, yaitu syaratnya yang pertama, hendaknya orang yang ahli atau berhak menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli atau tidak berhak menerima kebaikan. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tidak berhak untuk memaksa. Yang keempat, bertanggung jawab atas barang yang dipinjamkan. Yang syaratnya yang keempat adalah barang yang dipinjamkan atau mu'ar. Yang pertama, barang tersebut halal atau milik sendiri. Yang kedua, barang yang dipinjamkan memiliki manfaat. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan bukan barang rusak. Yang selanjutnya adalah macam-macam dari al-ariyah. Al-ariyah dibagi menjadi dua, yaitu al-ariyah mutlak dan yang kedua adalah al-ariyah muqayyadah. Yang pertama, al-ariyah mutlak adalah bentuk pinjam-meminjam barang yang akadnya atau transaksi tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatan hanya untuk peminjam atau untuk dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman tanpa adanya batasan dari pemilik, tanpa mengaitkan waktu dan batasan pemanfaatan. Pembagian ini mengarah pada bebasnya peminjam untuk memanfaatkan ariyah. Contohnya, si pemilik meminjamkan kios kepada temannya tanpa dijelaskan persyaratan apapun. Artinya, kios tersebut boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh si peminjam untuk hal yang bermanfaat tanpa adanya batasan waktu sampai si pemilik mengambil kios tersebut. Yang kedua yaitu ariyah muqayyadah. Al-ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus benar-benar memanfaatkannya untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini dikarenakan kita harus menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Yang pertama, batasan penggunaan al-ariyah oleh diri si peminjam. Jika mu'ir membatasi penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lain. Contohnya, jika si A memberi pinjaman mobil pribadi kepada si B, mobil tersebut dibatasi oleh si A hanya untuk keperluan pribadi atau hanya untuk penumpang.
tidak boleh dilakukan untuk memuat barang. Artinya si B hanya diperbolehkan memakai mobil tersebut hanya untuk memuat penumpang. Yang kedua, pembatasan waktu atau tempat. Jika al-ariyah dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau batas waktunya, maka ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut. Yang ketiga, pembatasan ukuran berat dan jenis. Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis, kemudian ia kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya. Dari penjelasan di atas, maka al-ariyah mutlak dan al-ariyah muqayyadah memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya persyaratan atau tidak. Dalam al-ariyah mutlak, pemberi pinjaman tidak menjelaskan persyaratan apapun terkait tentang barang yang dipinjamkan. Sementara dalam al-ariyah muqayyadah, pemberi pinjaman memberikan persyaratan terkait tentang batasan penggunaan waktu pinjaman dan ukuran maupun jenis dari barang pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afita Setiawati, NIM 090. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai konsekuensi hukum akad pinjam-meminjam atau yang dinamakan dengan al-ariyah. Yang pertama adalah bagi peminjam. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang berarti peminjam memiliki hutang kepada orang yang berpiutang atau yang disebut dengan mu'ir. Maka setiap hutang wajib dibayar, sehingga berdosalah bagi orang-orang yang tidak membayar hutang. Bahkan melalaikan membayar hutang juga termasuk dengan aniaya, dan hal tersebut termasuk salah satu perbuatan dosa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, inna khiyarakum asanukum qodo'a, yang artinya adalah sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. Selanjutnya, yang kedua adalah bagi pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman diberikan atas dasar adanya keinginan untuk saling tolong-menolong. Jadi bukan atas dasar untuk mendapat pujian atau mungkin riya. Kemudian tata krama berhutang. Islam juga telah mengatur terkait tata krama berhutang. Yang pertama adalah jika utang piutang dilakukan dengan jangka waktu yang sangat lama, hendaknya dilakukan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau bisa juga dengan 1 orang laki-laki dan 2 perempuan. Yang kedua, dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak. Apabila tidak mendesak, alangkah baiknya jika tidak berhutang. Kemudian yang ketiga adalah pihak berhutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak yang berhutang. Yang keempat, pihak yang berhutang apabila sudah mampu membayar, hendaknya disegerakan untuk membayar hutangnya. Kemudian, waktu pengembalian barang pinjaman atau al-ariyah. Yang pertama, pendapat pertama dari ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zahiriyah bahwa pemilik barang boleh meminta barangnya dari si peminjam kapanpun yang dia mau, dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi si peminjam. Menurut pendapat yang kedua dari kalangan Malikiyah, pemilik barang tidak boleh meminta barangnya kecuali setelah jangka waktu yang telah disepakati, atau setelah jangka waktu yang sewajarnya, apabila tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu peminjaman dari pemilik barang, atau bisa juga setelah barang tersebut selesai digunakan untuk keperluan si peminjam. Sekian dari kelompok kami.
Jika ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.